Di sini ada poin-poin pembahasan, yang pertama itu ada pendahuluan, kedua kerangka kebijakan reformasi birokrasi era SBY, yang ketiga ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yang keempat ada implementasi dan kebijakan utama, yang kelima ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan reformasi, dan keenam pencapaian dan dampak reformasi birokrasi, dan ketujuh ada analisis, perspektif multi-stakeholder, dan kedelapan ada kesimpulan. Pendahuluan, reformasi birokrasi adalah upaya fundamental untuk menata ulang pemerintahan agar profesional, bersih, efisien, dan efektif, demi mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance, serta mengatasi KKN pasca reformasi. Pada tahun 1998, SBY yang menjabat 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai 2014, menjadi reformasi ini agenda utamanya. Selanjutnya ada kerangka kebijakan reformasi birokrasi di era SBY. Pada awal masa jabatannya, SBY fokus pada reformasi dan demokratisasi, termasuk pemberantasan KKN dan desentralisasi. Reformasi birokrasi kemudian diformalisasi melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dari tahun 2010 sampai 2025 dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2014 yang menjadi acuan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 8 area perubahan di reformasi birokrasi. Yang pertama itu perubahan manajemen, selanjutnya deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, implementasi program dan kebijakan utama. Implementasinya itu mencakup tentang penataan kelembagaan dan tata laksana, manajemen SDM berbasis meritokrasi, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, review IKU, penegasan anti korupsi SBY, serta peningkatan pelayanan publik melalui e-government seperti Surabaya Single Window dan kebijakan pendukung seperti BPJS dan pendidikan 12 tahun juga turut berkontribusi. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan reformasi. Reformasi menghadapi tantangan seperti birokrasi tambun akibat pembentukan satgas yang reaksional, melemahkan pengawasan, dan meningkatkan korupsi. Intervensi politik dan kurangnya komitmen juga menghambat fokus pelayanan, serta KKN masih merajalela, seperti contoh kasus Senturi dan kriminalisasi KPK. Dikritik oleh ISW sebagai kaya instruksi, miskin implementasi. Kualitas SDM dan budaya kerja birokrasi juga masih menjadi masalah dengan praktik patronas dan pengangkatan tenaga honorer yang dipertanyakan. Selanjutnya, ada capaian dan dampak reformasi birokrasi. Capaian meliputi penetapan kerangka evaluasi kinerja Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014, peningkatan efisiensi administrasi dan transparansi melalui digitalisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang membuat lebih dari 50% masyarakat puas. Akuntabilitas keuangan negara juga diperkuat. Contoh seperti sukses Surabaya Single Windows SSW menunjukkan dampak positif teknologi dalam mengurangi KKN dan mempercepat pelayanan. Analisis dan perspektif multi-stakeholder. Akademi mengapresiasi kerangka reformasi, namun mengkritik birokrasi tambun dan ada lambatnya perubahan SDM. LSM seperti ICW mengkritik karya instruksi, miskin implementasi, dan adanya fasilitas khusus bagi koruptor, serta kriminalisasi KPK. Transparansi Internasional mencatat peningkatan IPK, namun menilai SBY belum berhasil sepenuhnya. Media nasional melaporkan pencapaian isu kontroversial, menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta resistensi struktural. Kesimpulan dari materi kita adalah pemerintahan di era SBY ini berhasil meletakkan fondasi kebijakan reformasi birokrasi yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Namun, implementasinya ini terhambat oleh birokrasi tambun, persistensi KKN dan intervensi politik, serta tantangan SDM dan budaya kerja yang masih lemah. Pembelajaran utamanya yaitu reformasi yang proses kompleks yang butuh komitmen politik konsisten serta memanfaatkan teknologi yang baik dan benar.